Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Di sini ada pertanyaan. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Afwan, ana mau bertanya, apabila kita hendak sholat namun pakaian yang kita kenakan terkena najis dan tidak ada baju gantinya, maka bagaimana sholatnya? Kalau ditinggalkan berdosa, tapi kalau sholat tetap dilanjut takut dosa juga karena pakaian najis, apakah sholatnya bisa diqadha atau bagaimana Ustaz? Taib. Di sini ada beberapa pendapat dari kalangan para ulama. Yang mana para ulama mereka dalam masalah ini menyebutkan ada 3 jenis pandangan. Pandangan yang pertama yaitu seorang sholat dengan pakaian najis tetapi nanti mengulang jika mendapatkan pakaian yang suci. Ini adalah pendapat dari ulama Hanabilah dan juga Malikiyah. Nah, hal ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab beliau Al-Muqni. Beliau mengatakan, "Wa man lam yajid illa thawban najasan shalla fihi wa ada 'alal mansus." Siapa yang hanya memiliki pakaian najis, maka dia boleh salat dengan pakaian najis itu dan dia ulang setelah dapat yang suci berdasarkan keterangan dari Imam Ahmad. Ya. Adapun yang kedua, yaitu dia sholat tetapi tanpa dia menutup auratnya. Misalkan bajunya, maka dia sholat tanpa dia menutup auratnya. Ya, sekaligus harus telanjang dan dia tidak perlu diulang. Dan ini pendapat dari mazhab Imam Syafi'i dan kalangan dari Syafi'iyah. Sebagaimana disebutkan dalam kitab beliau mengatakan jika pakaiannya terkena najis sementara dia telah tidak memiliki air untuk membersihkannya, maka dia sholat dengan telanjang dan tidak perlu diulang dan tidak boleh sholat dengan pakaian najis sama sekali. Artinya dia sholat sambil telanjang. Ya. Kalau mungkin pakai bajunya yang terkena najis, bajunya dihilangkan. Ya. Kalau dia tidak punya pakaian sama sekali. Kemudian pendapat yang ketiga mengatakan jika najisnya itu kurang dari 3/4 pakaiannya, dia sholat dengan menggunakan baju najis tersebut. Dan jika melebihi 3/4 dari pakaiannya, maka boleh memilih sholat sambil telanjang atau sholat dengan pakaian yang najis. Artinya dia diberikan pilihan di situ. Ya, nah ini merupakan pendapat yang dipilih oleh madhab Hanafi. Sehingga dalam masalah ini, wallahu alam dari ketiga pendapat ini para jamaah sekalian, melihat dari ketiga pendapat ini maka kita mengambil mudarat yang paling kecil, bahwasanya pendapat yang kedua dan ketiga itu mudaratnya adalah dia akan telanjang sehingga itu akan memberikan dampak bukan hanya dirinya tetapi juga orang lain yang melihat dia. Akan tapi pendapat yang pertama ya inilah pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran. Dia tetap sholat dengan pakaian najis tersebut dan tatkala dia mendapati pakaian yang suci maka dia mengulangi sholatnya tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.